Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PGP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Ketika Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sebuah drama politik baru muncul ke permukaan. Apakah ini murni penegakan hukum atau bagian dari strategi politik besar yang melibatkan Jokowi dan Megawati? Saudara sekalian, kasus yang melibatkan Hasto Kristianto Sekjen PDIP menjadi isu panas menjelang akhir 2024 dengan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Muncul spekulasi tentang hubungan Jokowi dan Megawati yang disebut-sebut memasuki babak baru. Apakah ini tanda perpecahan di antara dua figur politik besar atau sekedar manuver politik untuk mempersiapkan peta kekuasaan 2025? Saudara sekalian, itulah narasi yang akan kita kembangkan pada saat ini dengan sebuah tema: Hasto, Jokowi dan Megawati, perpecahan atau strategis politik terselubung. Banyak pengamat mencatat bahwa waktu penetapan Hasto sebagai tersangka sangat menarik. Dengan bukti yang telah tersedia selama bertahun-tahun, mengapa KPK baru sekarang menetapkannya? Terlebih lagi keputusan ini datang setelah pergantian komisioner KPK yang disebut-sebut lebih dekat dengan lingkaran kekuasaan Jokowi. Konteks politik dan peran KPK. Dalam diskusi publik, muncul pertanyaan tentang peran KPK dalam dinamika politik akhir-akhir ini. Sejak revisi Undang-Undang KPK, lembaga ini dinilai kehilangan independensinya dan semakin dekat dengan pengaruh kekuasaan. Kasus Hasto menjadi contoh bagaimana penegakan hukum terlihat seperti alat politik, di mana tokoh yang berseberangan dengan kekuasaan lebih mudah ditargetkan. Hal ini menjadi pertanyaan besar. Apakah penetapan Hasto murni upaya penegakan hukum atau ada motif lain? Misalnya setelah PDIP dengan tegas menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Langkah hukum ini bisa dilihat sebagai bentuk peringatan kepada partai. Hasto dan KPK, mengapa baru sekarang? Gejala-gejala politik menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Mengapa Hasto yang dugaan kasusnya sudah berlangsung lebih dari 5 tahun baru ditetapkan sebagai tersangka setelah ia terlihat berseberangan dengan Jokowi? Dalam konteks ini, banyak pihak menilai bahwa hubungan Jokowi dan Megawati yang selama ini terlihat harmonis mulai retak. Jika ini benar, maka penetapan Hasto sebagai tersangka bisa menjadi titik awal dari konflik terbuka. Namun pertanyaan lain juga muncul. Bagaimana KPK bisa menetapkan Hasto sebagai tersangka
tanpa menangkap aktor utama kasus tersebut, yaitu Harun Masiku. Penegakan hukum tanpa keberhasilan menangkap Harun hanya akan memperkuat persepsi bahwa kasus ini lebih bermotif politik daripada hukum. Strategi politik Megawati dan PDIP. Bagi PDIP, kasus ini bisa menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi internal. Megawati yang dikenal sebagai pemimpin kuat harus segera menentukan langkah strategis. Apakah partai ini akan tetap mendukung Hasto atau justru mencari figur baru yang mampu membawa PDIP keluar dari krisis? Banyak pengamat menilai bahwa Megawati harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi partai sebagai posisi strategis. Dengan menjadi oposisi, PDIP dapat menarik simpati publik dan menguatkan basis masanya, terutama menjelang pemilu 2029. Jokowi dan dinasti politik sebagai sebuah catatan. Sementara itu, langkah Jokowi dalam mendukung Prabowo dan mengamankan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden memunculkan narasi baru tentang dinasti politik. Banyak yang percaya bahwa langkah ini adalah strategi untuk mempertahankan pengaruh Jokowi di luar masa jabatannya. Namun, apakah langkah ini juga menjadi bagian dari manuver untuk melemahkan PDIP? Jika benar, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Konflik antara Jokowi dan Megawati, jika tidak segera diredam, dapat merugikan stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, publik berharap agar kedua pihak dapat menemukan jalan tengah untuk menjaga kepentingan bangsa. Saudara sekalian, bagaimana menurut Anda? Apakah kasus Hasto Kristianto ini murni penegakan hukum atau bagian dari strategi politik yang lebih besar? Apakah Jokowi dan Megawati mampu menyelesaikan konflik ini untuk menjaga stabilitas nasional? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai ruang diskusi yang kritis dan konstruktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar semakin banyak orang terlibat di dalam diskusi penting ini. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.